Halo teman-teman, apakah sudah bisa dimulai? Bisa, Mbak. Nah, oke kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Sheila Mei Putri Windrayani 2 Sylvia Ainur Rohma, Silvina Salsabella, Wiwit Dianawati, Sindu Aulia Prahastantika, dan Soifaulul Asmi saya sendiri. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada kelompok kami yang belum bisa join, mohon bisa dimaklumi ya. Oke, yang pertama ini akan dijelaskan oleh Mbak Vivi. Baik, di sini ada pertanyaan mengenai apa faktor sosial budaya ekonomi dan politik penting yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran di kedua daerah tersebut, apa yang mirip atau sama dan apa yang berbeda. Dari hasil diskusi kelompok kami, dari segi faktor sosial, untuk video yang pertama, anak-anak itu memiliki semangat yang tinggi dalam belajar dan saling menjaga kepedulian antara satu dengan yang lain. Yang kedua, anak-anak memiliki motivasi belajar yang tinggi, masyarakat desa setempat juga saling menjaga kekompakan dan solidaritas antar sesama. Video yang ketiga, anak-anak memiliki semangat belajar yang tinggi meskipun terkendala akses dan fasilitas dalam proses pembelajaran. Video yang keempat, anak-anak kurang memiliki semangat dan belajar kurang memiliki semangat dalam belajar. Lalu kurangnya antusias orang tua terhadap pendidikan anaknya. Untuk video yang kelima, anak-anak memiliki semangat dan daya juang yang tinggi meskipun terkendala akses yang sulit ketika menuju sekolah. Untuk faktor budaya di sini, video yang pertama, anak-anak itu masih menggunakan permainan tradisional. Yang kedua, mayoritas masyarakat religius dan memeluk agama Islam, masyarakat saling bergotong royong dan selalu menjaga kekompakan. Di video yang ketiga, masyarakat itu mayoritas beragama Islam. Video yang keempat, pernikahan dini masih banyak dilakukan. Video yang kelima, masyarakat memanen hasil pertanian dengan cara mencabut batang padi satu persatu. Dari segi faktor ekonomi, di sini dari video masyarakat daerah setempat memata pencaharian sebagai nelayan. Daerah tersebut merupakan area pesisir. Di video yang kedua, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, berkebun, dan peternak. Lalu ekonomi di daerah tersebut belum stabil sehingga tidak sedikit ada anak yang putus sekolah. Video yang ketiga, sebagian besar masyarakat bekerja di perkebunan karet. Ada sumber daya alam yang melimpah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan pangan. Video yang keempat, masyarakat memanfaatkan hasil alam untuk memenuhi kebutuhan pangan. Untuk yang video 5, mayoritas masyarakat setempat bermata pencaharian sebagai petani. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Mbak Sheila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Vivi yang yaitu faktor politik. Dari faktor politik terdapat beberapa video yang telah ada, bahwasannya video satu, sarana prasarana untuk sekolah masih belum memadai dan membutuhkan banyak perbaikan. Video 2, fasilitas sekolah kurang memadai dan masih tergolong minim. Video 3, infrastruktur yang ada di sekolah masih sangat minim, seperti kurangnya kelas di sekolah. Video 4, sarana prasarana di sekolah kurang memadai, sumber daya manusia di daerah setempat tergolong masih rendah. Video kelima, sarana prasarana di daerah setempat masih tergolong baik karena lokasi daerah tersebut tidak terlalu jauh dari perkotaan. Next.
Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana faktor-faktor tersebut dipertimbangkan dan kemudian diterapkan ke dalam strategi pembelajaran oleh pengajar yang ada di dalam video tersebut. Yang pertama ada faktor sosial, yakni dalam video sangat jelas pengajar menyelesaikan dengan lingkungan sekitar mereka melalui melalui membangun hubungan yang baik dengan siswa supaya merasa nyaman dan bertanya dan aktif dalam pembelajaran. Pengajar dapat memahami kondisi siswa untuk menciptakan suasana belajar yang mendukung. Pengajar memberikan program yang dapat meningkatkan belajar dan kepercayaan diri dari siswa. Yang kedua ada faktor budaya, bahwasannya Indonesia yang akan kaya dengan budaya tentu sebagai pengajar juga beradaptasi dengan budaya setempat. Pengajar bisa menghargai dan menghormati perbedaan budaya yang diajarkan kepada peserta didiknya. Nilai budaya lokal juga dapat diterapkan dalam strategi pembelajaran. Pengajar dapat menggunakan sumber belajar yang autentik dan relevan bagi siswa. Faktor ekonomi, seorang pengajar perlu memahami kondisi ekonomi di kalangan siswa. Hal ini menjadi tantangan dalam proses pembelajaran. Guru dituntut untuk kreatif dan dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif, meski dengan keterbatasan sumber daya. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap pembelian buku, alat tulis, maupun perangkat teknologi. Kondisi rumah atau lingkungan yang tidak kondusif menjadi penghambat pada proses pembelajaran. Bahkan asupan nutrisi tiap siswa dapat mempengaruhi konsentrasi dan kemampuan belajar siswa, sehingga pengajar perlu memanfaatkan sumber daya lokal seperti alam sebagai kelas, penggunaan bahan kelas, dan kunjungan di daerah sekitar. Itu saja, saya kembalikan ke moderator, yakni Mbak Soifah Ul Asmi. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan saya jelaskan. Oke. Lanjutannya yaitu faktor politik. Nah, untuk yang faktor politik ini, berpengaruh dan praktik pembelajaran. Keputusan-keputusan politik seringkali memiliki implikasi langsung terhadap akses pendidikan, kualitas pendidikan, dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Dengan adanya kurikulum yang berubah, tentu pengajar juga perlu membiasakan ke siswa melalui strategi pembelajarannya. Pengajar juga perlu membentuk pendidikan karakter yang digunakan dalam pembelajaran untuk mendukung program rencana pemerintah. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu pertanyaannya, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, apa yang akan Anda lakukan selain yang sudah dilakukan pengajar tersebut? Yang pertama yaitu bisa diterapkan model pembelajaran kewirausahaan. Terus kemudian juga bisa untuk menggunakan pendekatan student center learning yang menuntut peserta didik untuk ikut serta secara aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pengajar memberikan bimbingan tambahan belajar di rumah setelah pembelajaran di sekolah selesai. Terus kemudian pengajar juga dapat memberikan konseling ataupun edukasi terhadap peserta didik maupun orang tua dan masyarakat sekitar. Kemudian strategi pembelajaran kolaboratif dengan menggunakan PJBL atau Project Based Learning ya. Terus selanjutnya juga bisa membuka untuk donasi pendidikan yang dapat digunakan dalam pengembangan peserta didik seperti alat tulis, alat peraga, dan buku-buku pembelajaran ya. Terus kemudian juga bisa untuk mengajarnya menerapkan pembelajaran kontekstual, yaitu mengaitkan materi dengan situasi dunia nyata peserta didik agar dapat membuat peserta didik mudah terhubung dengan materi pembelajaran. Kemudian selanjutnya membuat akun media sosial untuk yang dapat membantu penyebaran kondisi pendidikan yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah maupun kalangan masyarakat, seperti itu. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Mbak Bella. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Asmi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah dengan mempelajari faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik penting yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran mampu mengembangkan diri Anda untuk menjadi pendidik yang baik? Mempelajari faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik
penting sangat mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran untuk pengembangan diri menjadi pendidik. Hal ini karena saya menjadi paham berbagai permasalahan terkait faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik siswa yang berdampak terhadap semangat siswa untuk mau belajar dan bersekolah. Hal ini tentu akan mengembangkan diri saya untuk mampu menghadirkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Misalnya, melalui pembelajaran experience learning. Selain itu, sebagai pendidik, saya menjadi mengerti pentingnya jiwa kesetiaan yang besar dalam menyikapi berbagai tantangan terkait faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik siswa yang terminoritaskan sehingga menjadi peka terhadap lingkungan siswa. Oleh karena itu, pengembangan diri untuk menjadi pendidik yang baik bisa dimulai dengan kita mampu menjadi guru yang adaptif dan menciptakan suasana kelas yang mampu mewadahi seluruh siswa dari berbagai latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Bahkan, pengembangan diri ini dapat mencakup pemanfaatan sosial budaya sebagai sumber belajar siswa. Selain itu, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan pembelajaran yang berbeda mampu meningkatkan wawasan dan keterampilan dalam pembelajaran yang efektif. Ketika mengajar di lingkungan yang tidak terfasilitasi, akan membentuk guru yang kreatif, bertanggung jawab, disiplin, dan juga inovatif karena terbiasa oleh tekanan. Setiap anak berhak belajar sehingga pendidik yang baik, guru harus mampu memotivasi dan mencerdaskan anak bangsa. Next. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik sangat berkaitan dengan perkembangan dan pertumbuhan pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, sebagai pengajar harus mampu memahami kondisi untuk menyesuaikan penerapan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok 2 ada yang mau ditanyakan. Boleh acungkan tangan atau langsung ngomong aja. Silakan, Kak. Baik, di sini saya akan bertanya terkait dengan presentasi tadi. Seperti yang kita ketahui bahwa faktor-faktor yang mengaruhi pembelajaran atau pendidikan tadi saling terikat satu sama lain. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam pelaksanaan pendidikan ataupun pembelajaran di sekolah, setiap faktor-faktor tersebut harus selalu dipertimbangkan? Nah, bagaimana jika salah satu faktor tersebut ada yang dikesampingkan? Apakah berdampak terhadap jalannya pembelajaran atau mungkin seperti apa? Bisa mohon dijelaskan seperti itu. Apakah jelas pertanyaannya? Mohon maaf suaranya Mbak Asmi tidak terdengar karena ada suara. Bisa diulangi Mbak Asmi? Apakah sudah terdengar? Iya, Mbak. Oke. Silakan buat teman-teman yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan sambil mendiskusikan jawaban dari pertanyaan Mbak Solvi. Saya izin bertanya. Oke, baik, silakan. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi sebagai calon guru dalam faktor budaya yang berkaitan dengan lingkungan pendidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Siti Zurotun.
kami tampung dulu pertanyaannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Izin bertanya, Mbak, saya Siti Asia Ulfa. Oke, baik, silakan Mbak. Ingin bertanya dari segi faktor ekonomi, itu bagaimana cara guru memahami kondisi latar belakang ekonomi peserta didik yang berbeda? Kan ada yang di antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya itu biasanya juga ada kesenjangan ekonomi yang cukup jauh. Bagaimana kesenjangan ekonomi ini di antara peserta didik bisa berjalan bersama gitu, Mbak? Itu pertanyaannya. Oke, baik Mbak. Kami diskusikan terlebih dahulu, nggih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Ya, Permisi, izin menjawab. Saya mau mencoba menjawab dari pertanyaan yang kedua terlebih dahulu. Untuk apa tantangan terbesar yang Anda hadapi sebagai calon guru dalam faktor budaya? Di sini, kalau menurut pendapat saya sendiri, dari saya sebagai calon guru untuk faktor budaya mengenai budaya yang ada di lingkungan sekolah terkait kebahasaannya. Dengan melihat diri sendiri yang budayanya kulturalnya Jawa dan nanti semisal ditempatkan di daerah yang berbeda, tentu itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk bisa menyesuaikan budaya di lingkungan sekolah tersebut. Jadi oleh karena itu kita adanya pembelajaran pada topik satu ini di mana bisa menyesuaikan diri sebagai calon guru untuk berproses dalam belajar mengajar nantinya kalau ditempatkan di daerah yang berbeda dengan budaya kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada tambahan dari kelompok saya. Baik, mungkin itu saja untuk jawaban dari nomor Mbak Ica ya. Tadi pertanyaan Mbak Ica ya nomor 2. Bagaimana Mbak Ica, apakah ada yang mau disanggah atau bagaimana? Cukup, terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan yang nomor 3, yaitu pertanyaannya dari segi faktor ekonomi bagaimana
Monggo Mbak Sela dilanjut. Baik, terima kasih. Mohon maaf menunggu sebentar. Saya lanjutkan tadi pertanyaan dari kelompoknya Mbak Solviatul Zahro ya. Izin menjawab atau menanggapi tentang pertanyaan mengenai kesenjangan ekonomi peserta didik. Menurut saya, kesenjangan ekonomi peserta didik memang banyak ditemui di Indonesia, namun banyak sekali program-program pemerintah yang mendukung peserta didik atau siswa, bahkan mahasiswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan program beasiswa-beasiswa yang ada. Seperti kalau di sekolah dasar sudah adanya dana BOS. Nah, dengan adanya dana BOS, maka siswa di sudah tidak diwajibkan untuk membeli buku. Kemudian sebagai guru atau calon pendidik atau kita untuk menghadapi kesenjangan-kesenjangan ekonomi tersebut, yaitu kita menyiapkan media atau media pembelajaran yang tidak mengharuskan siswa untuk membeli atau mengeluarkan uang. Sehingga itu adalah salah satu solusi dari seorang guru untuk menghadapi kesenjangan ekonomi yang ada. Sehingga proses pembelajaran masih tetap berjalan dengan lancar. Nah, seperti itu menurut saya. Mungkin ada teman saya yang mau menambahkan, dipersilakan. Atau ada sanggahan dari kelompoknya Mbak Sulvia Tuzahro. Iya Mbak, terima kasih jawabannya. Saya rasa sudah bisa diterima. Baik, terima kasih. Tinggal satu pertanyaan lagi ya. Iya, tinggal satu pertanyaan. Izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama mengenai faktor kalau ada apakah setiap faktor tersebut harus selalu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembelajaran? Bagaimana jika salah satu faktor dikesampingkan, apakah akan ada dampak dalam pembelajaran? Jelaskan. Jadi menurut kelompok kami, untuk faktor-faktor tersebut harus selalu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Dan kalau bagaimana salah satu faktor itu dikesampingkan, jika salah satu faktor dikesampingkan, menjadi kemungkinan besar terjadi hal dampak yang negatif seperti adanya penurunan motivasi belajar, kesulitan memahami materi, dan juga penurunan prestasi akademik di bagi anak. Apakah akan ada dampak dalam pembelajaran? Baik, di situ seperti yang saya jelaskan, kalau ada faktor yang dikesampingkan, bakal akan muncul dampak negatif yang saya sebutkan tadi. Saya berikan gambaran, contohnya, kita di sekolah itu saling interaksi, faktor sosial, saling berinteraksi. Jika interaksi antara guru, siswa, ataupun antara siswa-siswa itu tidak baik, maka akan terjadi mungkin seringnya pertengkaran, terus proses belajar pun tidak nyaman. Untuk dari situ akan berpengaruh pada
peserta didik dalam proses belajar. Untuk faktor budaya sendiri, faktor budaya dari semisal guru yang berbeda dengan faktor budaya di penempatan mengajar. Dari situ mengupayakan gimana caranya guru itu harus bisa adaptasi dengan budaya sekitar sekolah tersebut. Dan kalau dikesampingkan, kemungkinan besar murid itu juga tidak akan tertarik juga dengan apa yang disampaikan guru tersebut. Semisal di daerah tersebut sering penggunaan pantun dalam bersosial. Hal itu untuk memudahkan murid itu bisa tertarik kepada guru, guru bisa menggunakan pantun tersebut dalam penyambutan pembelajaran pada awal pembelajaran ataupun di akhir pembelajaran. Terus faktor sosial, faktor ekonomi. Faktor ekonomi jika dikesampingkan juga itu bisa menimbulkan kesenjangan dalam pemerataan diri siswa sendiri, karena dalam ekonomi juga ada yang dikategorikan rendah dan juga ada dikategorikan mampu dalam memfasilitasi proses pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, guru harus perhatikan faktor ekonomi tersebut, gimana caranya semua itu bisa merasakan metode ataupun cara yang akan diajarkan oleh guru. Terus faktor politik. Faktor politik di sini juga sangat penting. Meskipun faktor politik yang ada lingkup di daerah sekitar sekolah itu pun juga berpengaruh. Contohnya, dapat kita ketahui di dalam video sendiri itu ada lingkup kepala lingkup desa tersebut memberikan wadah tempat untuk proses belajar mengajar. Dengan begitu proses pembelajaran pun akan berlanjut dan akan terus dilakukan dan dirasakan oleh masyarakat setempat juga. Dan terakhir faktor mengenai sudah ya Mbak, faktor sosial budaya Sudah lengkap, Mbak. sudah lengkap ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok Mbak Solvi. Izin menambahi ya. Izin menambahi mengenai pertanyaan dari kelompoknya Mbak Solvi, seperti yang sudah disimpulkan dari kelompok kami bahwasannya faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik itu memiliki keterkaitan dalam perkembangan dan pertumbuhan pendidikan di Indonesia. Nah, apabila pembelajaran yang efektif itu tidak dapat terlepas dari beberapa faktor yang telah disebutkan oleh Mbak Vivi tadi, sehingga dengan melihat pembelajaran sekarang kan memiliki konteks yang lebih luas, sehingga untuk membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif atau relevan itu harus memperhatikan faktor-faktor budaya tersebut. Jadi menurut saya apabila salah satu faktor itu dikesampingkan atau dihilangkan itu akan menghambat akan menghambat atau memberikan dampak yang negatif bagi proses pembelajaran. Sehingga dengan adanya faktor-faktor seperti faktor sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya itu nantinya mampu mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan dunia yang terus berkembang seperti pada era sekarang ini. Ya, saja mungkin ada sanggahan dari kelompok. Tidak cukup, sangat jelas. Terima kasih.
Ya, sama-sama. Oke, karena Mbak Asmi ada terkendala, di sini saya yang menggantikannya. Cukup sekian dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah berpartisipasi. Dan untuk kelompok kami, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.